Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Para hadirin, kita akan melanjutkan bab tentang hutang piutang. Kita masuk dalam pembahasan hutang piutang yang disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Nabi dari Hudzaifah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talaqqatil malaikatu ruha rajulin min qablikum. Malaikat pernah berjumpa dengan ruh salah seorang di antara kalian. Ini salah seorang yang hidup sebelum kalian. Faqalu, lalu malaikat itu bertanya kepada roh orang tersebut, amilta minal khairi syai'an, apakah kamu telah melakukan atau mengerjakan kebaikan? Dia menjawab, la, saya tidak punya kebaikan, saya tidak pernah mengerjakan kebaikan. Qalu tadzakkar, kata malaikat itu, tadzakkar, coba ingat-ingat. Qala kuntu udayinun nas fa'amuru fityani an yunziru al-mu'sira wa yatajawwazu 'anil musir. Ketika dia mengingat-ingat kebaikan yang dia lakukan, ternyata dia mengatakan, dia ingat bahwa saya ini orang yang biasa meminjamkan uang. Saya adalah orang yang biasa meminjamkan uang. Dan saya selalu berpesan kepada anak-anakku atau orang-orang yang bertugas mengambil pinjaman tersebut agar mereka memberi keluasan waktu pembayaran bagi orang-orang yang susah untuk membayar, dan juga agar mereka membebaskan hutang dari orang-orang yang tidak mampu membayar. Jadi itu pesan kepada anak-anaknya. Maka dengan amal inilah Allah pun mengampuni seluruh dosa-dosanya dia. Allah berfirman, tajawazu an, sebagaimana dia mengampuni hutang-hutangnya kepada hamba-hambaku, aku akan mengampuni dosa-dosanya terhadap diriku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang memberi keleluasan waktu bagi orang-orang yang memang belum bisa mampu membayar, dan juga keutamaan bagi orang-orang yang membebaskan hutang-hutang orang yang tidak mampu. Bahkan dibebaskan hutang itu dari siapapun. Jadi ada dua amal di dalam hadis ini. Yang pertama, memberi keluasan waktu. Ini juga mendapatkan fadilah. Artinya dia tidak menekan orang yang berhutang itu, dia berikan waktu. Dia tambah tempo untuk membayar, dia tambahkan terus sampai betul-betul memang dia mampu membayar, atau dia bebaskan hutang-hutangnya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membebaskan dari seorang muslim kesulitan di dunia, orang yang membebaskan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan membebaskan orang ini, membebaskan kesulitan dia yang dia hadapi di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sir, orang yang memberi kemudahan kepada orang-orang yang kesulitan membayar hutang di dunia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan bagi orang tersebut, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan di dunia dan di akhirat. Orang yang memberi kemudahan bagi orang yang berhutang, orang yang memberi kemudahan ini, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan juga di mana? Di akhirat. Wa man satara ala muslimin fid dunya, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudara-saudaranya. Ikhwani fillah, azallahu wa iyyakum, kalau bisa disimpulkan dari hadis ini, kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan hamba-hamba Allah. Itu kesimpulannya. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan urusan orang yang memudahkan urusan saudaranya. Allah akan tutup aibnya orang yang menutup aib saudaranya. Allah akan bantu seseorang, orang yang membantu saudaranya. Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan hamba-hamba Allah. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, rahmatilah hamba-hamba Allah. Kita ingin dimudahkan oleh Allah, mudahkan urusan manusia. Kita ingin diperlakukan dengan baik, perlakukan orang lain dengan baik. Dan hadis yang semacam ini banyak. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kasihanilah atau kasihilah, rahmatilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan mencurahkan kasih sayangmu kepadamu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba-hamba Allah, maka Allah tidak akan berikan rahmat khususnya kepada orang tersebut. Jadi hati-hati ketika bermuamalah dengan manusia. Hati-hati bermuamalah dengan manusia. Karena muamalah kita dengan manusia itu, disitulah atau dengan cara itulah Allah memperhatikan, Allah bermuamalah dengan kita. Sekali lagi, hati-hati bermuamalah dengan manusia. Jangan remehkan hamba-hamba Allah. Jangan remehkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hadis ini adalah hadis yang juga menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang membebaskan kesulitan dari saudaranya, termasuk kesulitan beban hutang. Entah dia bebaskan orang yang berhutang kepadanya, atau dia membebaskan hutang orang lain yang punya hutang kepada si fulan, ana yang bayar. Itu termasuk membebaskan hutang. Ya. Ini hadis yang paling disenangi oleh orang-orang yang punya utang ini. Ya. Kalau bisa dihafal ini, dihafal, catat, dihafal. Ya. Tapi ingat ikhwani fillah, nanti akan kita baca hadisnya. Ya. Kalau orang sudah awal utang niat tak bayar, nah, itu nanti dia akan berjumpa dengan Allah sebagai seorang sariq, sebagai seorang pencuri.
Dan hadis ini ikhwani fillah, satru auratil mu'min, menutup aib saudara kita itu adalah kewajiban. Kalau kita ingin ditutup aib kita, termasuk aib saudara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dia sembunyikan, dan tidak ada kemaslahatan kita menyebarkan ke orang lain, tidak ada kemaslahatannya, maka haram kita menyebarkan aibnya. Kalau kita melihat saudara kita melakukan satu keburukan, tugas kita bukan menceritakan keburukannya dia kepada orang lain, tugas kita adalah memberi nasihat. Ad-dinun nasihat. Kalau tidak bisa memberi nasihat, jangan disebarluaskan. Kita hanya boleh menceritakan aibnya orang ini dalam konteks apa? Dalam konteks untuk merubah dia. Ya fulan, ana minta tolong rubah orang ini. Tapi kalau tidak ada tujuan untuk merubah, hanya sekedar cerita-cerita, Allah akan bongkar aib kita. Dan semua kebaikan ini itu juga berlaku kebalikannya. Kalau orang yang memudahkan akan dimudahkan oleh Allah, demikian pula orang yang menyulitkan orang lain akan disulitkan hidupnya oleh Allah. Dan yang paling berat itu kalau disulitkan di akhirat. Ya, itu paling berat itu. Sudah merasa sulit di alam kubur, sulit mendapatkan syafaat, sulit mendapatkan ampunan. Siapa yang menyulitkan kehidupan hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini? Demikian pula siapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan buka aibnya dia. Dan ini musyahad ma'asyiral muslimin. Ini menjadi suatu yang kita saksikan. Ya. Dan tidak peduli dia ustadz, dai, ulama, yang suka membongkar aib, aibnya terbongkar. Membicarakan fulan, dia kena menjadi sasaran. Akhirnya bongkar-bongkaran aib, hujat menghujat, tahdir mentahdir. Hati-hati dengan saudara kita sama muslim. Ya Allah, menungso ini, kata Ibnu Abbas, lebih mulia dari Ka'bah loh. Manusia hamba Allah ini, muslim ini lebih mulia daripada Ka'bah. Ketika Ibnu Abbas melihat Ka'bah, dia mengatakan, engkau adalah rumah Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah, tapi kehormatan seorang muslim lebih mulia dari engkau. Kita tidak mungkin melecehkan Ka'bah, ma yumkin. Hanya orang munafik yang melecehkan Ka'bah, menghina Ka'bah. Tapi kita sering melecehkan saudara kita, menghina, padahal kehormatan dia itu lebih mulia dari siapa? Dari Ka'bah. Maka hadis ini yang bisa juga dikatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan seperti itu. Maka tentu kita memilih menjadi orang-orang yang memudahkan, ya, menjadi orang-orang yang membantu, menolong. Oleh karena itu, orang yang menolong saudaranya, bahkan membantu saudaranya mendapatkan rezeki, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Islam itu ada konsep, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Dipersulit dosa. Kalau bisa dipermudah dan kemudahan ini tidak melanggar aturan Allah, kenapa harus mencari cara-cara yang sulit? Ya. Kalau kita kan kehidupan kita dibalik, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Siapa yang menyulitkan, dia akan disulitkan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, man darah, kata Nabi, siapa yang memberi mudarat kepada manusia atau menyebabkan kemudaratan bagi manusia, maka Allah akan membalas perbuatannya tersebut. Dia akan mendapatkan mudarat. Maka ini yang ingin saya sampaikan, masalah aib ini. Karena seringkali kita ini kerasa atau tidak kerasa cerita aibnya saudara kita, aib yang dia simpan. Saya katakan yang dia simpan, karena kalau aib itu dia umbar, ya berarti memang dia tidak ada masalah aibnya itu dibicarakan. Terkadang ada saudara-saudara kita yang punya aib, kemudian kita ceritanya untuk apa? Cuma hanya sekedar mengisi mengisi obrolan di majlis-majlis. Ya, ini hati-hati.
Aib itu ditutup. Kalau kita ingin aib kita ditutup, aib ditutup. Ya. Sebagaimana kita ini semua punya aib, semua ada yang terkecuali saya, antum pasti punya aib. Ada dosa, ada aib. Ya. Dan kita semua aib kita ingin ditutup. Tidak ada orang yang ingin aibnya dibuka. Maka tutuplah aib saudara-saudara kita. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah yaumal qiyamah tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh." Barang siapa yang memberi keluasan waktu bagi orang yang sulit membayar hutang, atau dia bebaskan hutangnya sebagian atau keseluruhannya, maka Allah akan memberikan naungan kepada orang yang berbuat baik ini di hari kiamat, di bawah naungan arsy-Nya Allah, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka mendapatkan tempat yang membuat mereka tidak merasa kepanasan, ketakutan, yakni di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar itu kondisinya sangat-sangat mencekam, ya, sangat-sangat menakutkan, melelahkan. Kata-kata kita menakutkan, melelahkan ini tidak bisa seperti yang kita bayangkan. Kita bisa melihat bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar. Itu ketika Allah bangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak ada satupun orang manusia yang terbetik untuk melihat saudaranya. Anda coba bisa bayangkan itu kengerian dan ketakutan kondisi pada saat itu. Sekalipun di dunia ada orang yang otaknya ini, mohon maaf, cabul, kotor, senang melihat hal seperti itu, di akhirat terbetik saja tidak bisa dia, tidak mungkin. Anda coba bisa bayangkan bagaimana kengerian pada saat itu membuat orang ini sudah tidak punya tidak punya lintasan pikiran kecuali rasa takut, kecuali hanya Allah dan dosa-dosanya. Ya. Itu ada manusia-manusia kemudian Allah beri keistimewaan, yaitu diantaranya, ya, diantaranya mereka ini yang di dunia memberikan keluasan waktu, memberi pinjaman itu pahala, sedekah. Dia sudah memberi pinjaman, kemudian ketika yang bersangkutan tidak mampu, dia beri waktu lagi, bahkan dia bebaskan sebagian atau keseluruhannya. Ini salah satu golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Ada golongan yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang masyhur, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, pemimpin tertinggi yang adil, yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasyabun nasya fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang orientasinya, kehidupannya, aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warujulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai, bersatu, berkumpul, berteman karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena urusan duniawi, tapi karena keimanan. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kemudian orang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan cantik, dia diajak berzina, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, cinta dengan masjid. Kemudian warajulun yang keenam itu warajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah, ya. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tertentu. Jadi dia ada di waktu malam, dia punya waktu tertentu untuk mengingat Allah, dan dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu, seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan dia sembunyikan infaknya, sampai-sampai bahasa Nabi tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi begitu tersembunyinya infak jalan Allah, dia infak di mana-mana, tidak ada orang tahu. Dan ini maujud ya akhi, ada orang-orang seperti ini. Baru ketahui ketika fulan, oh min fulan, tidak kelihatan.
Tapi ada orang yang infaknya sekali menonjolkan diri tak karu-karuan. Ya. Orang-orang yang menyembunyikan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara golongan-golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah, "Man akhadha amwalan nas." Ini yang saya singgung pada pertemuan yang lalu, siapa yang meminjam uang, amwalan nas, ya, hartanya manusia, uang dan lain sebagainya, dia meminjam, yuridu adaaha. Dia niat untuk mengembalikan. Ya, ketika meminjam dia niat untuk mengembalikan. Addallahu anhu. Allah akan membantu dia untuk melunasi hutangnya. Allah akan membantu. Kalau Allah membantu selesai sudah. Addallahu anhu. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang meminjam uang dan ketika dia meminjam tidak ingin atau ada niat untuk tidak mengembalikan harta tersebut, atlafahullah. Allah kan benar-benar menjadikan hartanya itu hilang, tidak barokah, dan dia tidak bisa mengembalikan harta tersebut. Ya. Allah cabut keberkahan harta itu. Dia minjam uang, uangnya tidak akan barokah, tidak akan bermanfaat buat dia. Itu pun tidak bisa dia untuk membayar. Jadi niat itu sangat-sangat penting, dan itu yang membantu kita insya Allah orang-orang berhutang ini bisa membayar hutangnya. Ya. Tentu nanti ada selain niat ada apa? Ada usaha. Jangan niat kemudian tidak ada usaha, karena semua itu harus usaha. Doa, niat, usaha. Doa, niat, usaha. Allah kasih itu. Ya. Usahanya usaha maksimal. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Matlul ghani dzulmun." Kata Nabi SAW, menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, itu adalah kezaliman. Orang yang mampu membayar atau seharusnya dia membayar dan dia mampu untuk membayar lalu dia tunda, dia telah berbuat zalim. Dia telah berbuat zalim. Orang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layyil wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunda pembayaran oleh penghutang yang mampu. Layyil wajid, menunda pembayaran oleh penghutang yang mampu, itu menyebabkan kehormatannya halal. Artinya apa? Dia boleh dilaporkan, dia boleh diingatkan, bahkan dilaporkan. Artinya terbuka aibnya, kehormatannya halal. Dia boleh untuk disampaikan kepada manusia, hati-hati dengan fulan, ini nilep duitnya uang ini. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Selama dia orang yang mampu. Wa yuhillu uqubatahu, dan orang seperti ini kata Nabi sudah boleh diberi sanksi, sudah boleh dihukum karena dia menahan harta milik orang lain. Jadi hati-hati dengan menunda pembayaran padahal kita mampu, karena fatal dampaknya itu. Orang kalau sudah mampu lalu tidak dibayarkan, kemudian dipanggil oleh Allah, selesai urusannya, Pak. Selesainya itu apa? Tidak bisa mlebu surga dia. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW tentang seorang mujahid. Nabi SAW menyatakan bahwa orang yang mati di medan perang itu semua dosanya terampuni, illa dain. Yughfaru lisyahid kullu syai' illa dain. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati syahid berperang, dan antum tahu fadilahnya jihad luar biasa itu. Bahkan satu tetesan darahnya itu menghapuskan seluruh dosa-dosa. Sudah fadilahnya sangat dahsyat. Amal ibadah terberat jihad dengan fisik dan hartanya. Itu gara-gara utang yang ditunda pembayarannya menyebabkan dia tidak masuk surga.
Pertanyaannya, kalau orang itu matinya tidak mati jihad, tidak tahu sholat, utangnya kayak ya Allah. Orang mati syahid tidak bisa masuk surga dia. Itu dampak buruk orang yang nekat tidak membayar hutang padahal dia sudah mampu membayar, atau menunda-nunda padahal dia seharusnya membayar dan dia mampu. Maka kita ikhwani fillah, kalau sudah ada utang piutang, itu yang menjadi prioritas kita. Jangan yang lain dulu. Diutang akeh keluyuran nang luar negeri. Loh, ya apa sih? Ya akhi, seakan-akan dia sudah punya perjanjian dengan malaikat maut. Ya, dia tahu itu kapan matinya. Lek dia numpak pesawat terus tiba, utangmu sangat ambrek-ambrek. Belum lagi tidak nulis wasiat, ya selesai sudah. Jadi hutang itu prioritas. Makanya harta waris, ketika orang ini mati, harta waris itu nomor 2, nomor 3. Pertama apa? Utangnya dulu dikeluarkan, tidak boleh dibagi-bagi. Ini juga peringatan bagi ahli waris. Ya Allah, kita orang ini kadang-kadang subhanallah, kalau kena duit itu sudah lupa, sudah berubah kabeh, identitas keislamannya luntur. Kadang-kadang sebagian dari kita itu, ya, ada ahli waris menerima harta, tidak ribut dengan utang-utang orang tuanya, dibagi-bagi dulu. Ada orang nagih, udah tahu saya. Ya. Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah. Jadi Nabi SAW bersabda, layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Itu hukuman di dunia bagi orang-orang yang sengaja untuk menunda, dia tidak mau membayar. Itu maka kata Nabi, orang ini sudah berhak, ya, sudah berhak, dia kehormatannya itu dirusak dalam artian dia sudah berhak untuk dibuka siapa jati dirinya, dan dia berhak untuk diberi sanksi. Maka ini yang saya katakan, orang yang tidak mampu membayar itu ada dua, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, mereka yang tidak mampu memang tidak mampu. Dia sudah usaha, dia utang, dia sudah usaha, tapi belum dapat jalan dia untuk membayar. Orang seperti ini wajib diberi apa? Diberi keluasan waktu. Ya, dalilnya seperti yang kita baca firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280. 280. Itu antum wajib, tidak boleh ditekan atau kemudian diberi denda. Oh, riba. Ya, itu tidak bisa bayar, berarti utangmu nambah. Itu orang jahiliyah. Itulah riba jahiliyah yang dulu dilakukan oleh orang Jawa itu. Jadi riba jahiliyah itu, sebagian orang jahiliyah ngasih pinjaman tidak ada bunga, tidak ada bunga. Tapi ketika mereka tidak mampu membayar, maka mereka mengatakan, ente bayar sekarang, atau ente saya beri waktu tapi kamu harus bayar tambahan. Itu riba jahiliyah yang sekarang dipraktekkan di sistem modern katanya. Itu sudah zaman biyen, wong jahiliyah, jahil, ya. Dalam Islam kemudian itu dihapus. Karena seperti yang saya sampaikan, hutang itu termasuk akad apa? Akad sosial. Dalam Islam itu ada akad untuk mencari keuntungan, ada, jalannya ada. Kita orang tidak mau sosial, mau cari keuntungan, oh no, jalani, halal, jual beli, mudharabah, bagi hasil. Ana tidak mau minjemi kalau ana tidak dapat apa-apa. Oke, kalau gitu ente jangan meminjam akadnya, tapi ente akadnya apa? Akadnya mudharabah, bagi hasil. Mudharabah ada ketentuannya, jangan saya enak dewe, rugi tidak rugi pokoknya ana harus ada hasil. Yahudi ada. Ya, sudah. Karena itu bukan sistem Islam. Kalau Islam itu kalau sudah bagi hasil, untung dan rugi itu bersama-sama ditanggung. Itu Islam. Islam itu sistem yang adil. Jadi yang memberi pinjaman dia dapat hak, yang juga mengelola ini kan capek. Kecuali dia bisa diberi sanksi kalau dia tidak amanah, itu boleh diberi sanksi. Ya. Afwan, karena sebagian dari kita mudharabahnya mudharabah Yahudi, neken. Karena tahu rejal iki butuh fulus, ente balik no, iki mudharabah yo, ono hasil, dah ono hasil, pokoknya aku oleh. Lu, wes, ya.
Kalau antum sholat berjamaah di masjid, ya banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar sing akeh. Karena mudharabah itu lainnya, mudharabah untung dan rugi itu ditanggung bersama. Itu jalannya. Tapi kalau sudah ngutangi, antum sudah resiko. Tapi jangan takut, mungkin resiko di dunia tapi fadilahnya besar. Jadi kalau utang itu, hutang piutang itu sosial. Makanya tidak boleh ngambil keuntungan sedikit pun. Keuntungan apapun tidak boleh. Anak ngasih ente den, tapi ente pinjamkan rumah anak, rumah ente ke anak. Oh, tidak boleh, riba itu. Artinya kita mengambil manfaat dengan apa? Dengan kita meminjamkan pinjaman. Orang yang tidak mampu, dan dia memang tidak mampu, dia sudah usaha tidak mampu, ini wajib kita beri waktu. Yang kedua, orang yang tidak mampu karena dia tidak amanah. Ini orang yang boleh kita tekan. Bukan ditekan untuk menambah jumlah piutangnya, tapi ditekan untuk apa? Diancam mungkin, dilaporkan mungkin boleh. Ya. Jadi ada dua golongan. Kemudian ikhwani fillah anzalallahu ayyakum, di antara perkataan salaf mengenai hutang, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau mengatakan ad-dainu syainun, hutang itu aib. Ya. Syain itu sesuatu yang mengurangi nilai dari sesuatu. Ibaratnya kalau tubuh ini sudah bagus tapi ono aib, yaitu ibarat orang yang hutang. Orang yang membawa hutang itu ada sesuatu yang kurang dari dia. Entah dia akan menjadi pembicaraan orang, atau bisa jadi hutangnya itu akan membawa aib. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa hutang itu akan membawa orang kepada apa? Kepada perbuatan dan perkataan dusta. Orang kalau sudah banyak utang, akhir dustanya nanti. Dan ini juga sudah bisa kita saksikan. Orang kalau banyak utangnya, akhir dustanya. Itulah mengapa Nabi SAW juga mengajarkan doa agar kita dihindarkan dari tekanan hutang. Min dhala'id dain wa ghalabatid dain wa ghalabatir rijal. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, ad-dainu hammun bil laili wa dhullun bin nahar. Kata beliau, hutang itu menyebabkan kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Hutang itu menyebabkan kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Kegelisahan kenapa? Mikir tentang hutang-hutangnya. Ya, tapi ada orang yang tidak mikir, ya akhi. Ya, hutangnya akhir kuti zeda. Ya. Ya, jadi ini pengecualian. Ada manusia-manusia yang masya Allah. Ya. Ya. Ini Sufyan Ats-Tsauri berbicara tentang orang yang masih punya fitrah, punya hutangi beban dia. Hammun bil lail, kegelisahan di malam hari. Karena dia punya karena hutang itu bagi dia tanggung jawab. Orang kalau punya tanggung jawab itu dia merasa ada beban yang dia pikul. Sebagaimana kita mengangkat beban, ada beban di dalam pundak kita itu kita merasa berat, tidak merasa nyaman. Demikian pula orang yang merasa punya tanggung jawab. Tanggung jawab menafkahi, tanggung jawab membayar hutang, tanggung jawab pendidikan, itu ada beban. Orang seperti ini hidupnya tidak akan kemudian tidur teruslah. Ada kegelisahan. Semakin banyak tanggung jawab, semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar juga kegelisahannya. Ya itu wajar, cuma kegelisahan itu tidak boleh menyebabkan dia stres. Karena dia punya Allah, dia yakin akan kemudahan yang Allah berikan. Hamun dalam ukuran yang wajar itu biasa, manusia semua punya hamun. Yang tidak punya hamun itu orang maghrub, majnun, gila. Orang gila itu tidak punya hamun, guyu terus sebagainya dia. Tidak punya hamun dia, karena tidak ada beban, tidak ada punya tanggung jawab. Makanya orang kalau tidak punya tanggung jawab, ya seperti orang majnun ini sudah. Semua orang, cuma hamunnya itu harus jangan sampai membawa sampai pada tahap stres. Apalagi na'udzubillah gila. Ya. Ada sebagian saudara kita terkena banyak beban seakan-akan dia tidak punya Allah. Dia tidak kembali kepada Allah.
Hutang, kata Sufyan Ats-Tsauri, ad-dainu hammun bil laili wa dhullun bin nahar, kehinaan di siang hari. Ya, kehinaan kenapa? Kan dipandang sebelah mata. Orang ini punya utang, ya. Makanya sekarang ada ungkapan apa? Lebih baik punya rumah tapi kontrakan daripada punya rumah mewah tapi kredit. Lebih terhormat ngontrak tapi tidak duit utang. Omane gede, utangnya sak ambrek-ambrek. Menjadi pembicaraan orang itu. Fulan, ya Allah, utangnya sak gunung iku. Ya. Dan itu memang terjadi, maka dikatakan dhullun bin nahar. Fa idza arada Allah yudhilla 'abdan ja'alahu qiladatan fi 'unuqihi. Kalau Allah menginginkan orang itu terhina, maka dia akan jadikan kiladah, kalung beban hutang itu ada di lehernya. Kemudian di dalam kisah-kisah yang berkaitan dengan masalah ini kisah yang hampir sama seperti hadis tadi. Ada seorang Nabi SAW yang bercerita, orang yang kemudian dia jarang melakukan amal-amal kebajikan, amalnya hampir gak ono. Tapi satu amal yang dia lakukan, dia itu kebiasaan dia memberi pinjaman. Dan kebiasaan dia adalah selalu memberikan nasihat atau wasiat kepada anak-anaknya untuk memberi kebebasan atau memberi perluasan waktu, memberikan keluasan waktu dan juga pembebasan hutang-hutang. Maka di hari kiamat, kata Rasulullah, orang ini yang amal solehnya sedikit, tidak ada amal-amal yang lain, Allah ampuni dosa-dosanya dia. Kemudian Khawlah binti Qais pernah bercerita, kana ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berhutang satu wasak berupa tamar, satu tempat berupa tamar. Ya. Di sini ikhwani fillah, saya katakan seperti yang telah saya sampaikan, orang berhutang hukumnya apa? Boleh. Ya. Tidak ada larangan untuk berhutang. Namun harus diingat hutangnya untuk apa? Usahakan hutang itu hutang untuk keperluan-keperluan yang memang mendesak, yang harus. Yang kedua, ketika berhutang, niat untuk membayar. Jangan ada bisikan atau terbetik di dalam pikiran kita untuk tidak bayar. Nah, karena apa? Nabi pun hutang, dan Nabi wafat dalam kondisi apa? Baju besinya tergadaikan di mana? Orang Yahudi. Karena kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Nabi pernah berhutang, kemudian datang seseorang untuk menagih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk membayar. Ternyata sahabat ini ketika membayar dibayarkan dibayarkan tamar korma yang kualitasnya kurang dari yang dipinjam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak tahu, karena Nabi menyampaikan kepada sahabatnya ini. Lalu si orang ini tidak mau terima dia. Kata sahabat ini, atarudda ala Rasulullah, kamu tolak ini pembayarannya Rasulullah. Dia mengatakan, na'am, saya tolak. Wa man ahaqqu bil adli min Rasulullah sallallahu. Siapa yang paling berhak untuk adil kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak adil ini. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, beliau pun menangis. Beliau mengatakan, sodak betul orang itu. Ya. Ini akhlak ya akhi. Akhlak. Orang punya jabatan tinggi, sekalipun dia salah, diperlakukan seperti itu, nangis dia. Oh, penjara kon, macam-macam. Ya. Antum bayangkan Nabi, ya. Tidak ada seorang pun yang posisinya melebihi Rasulullah SAW. Bahkan tidak pernah Allah menciptakan makhluk sejak Allah menciptakan lebih mulia dari beliau SAW. Dengan posisi Nabi, beliau mengakui itu tidak benar. Betul, dia orang itu betul, sadaq.
Wa man ahaqqu bil adli minni, siapa yang lebih berhak untuk berbuat adil dari saya? Saya seorang nabi, maka saya seharusnya yang lebih berbuat adil. Laqad dasallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad dasallahu ummatan la ya'khudh dha'ifu haqqahu min syadidiha wala yuta'tihuhu. Nabi SAW mengatakan, laqad dasallahu ummah. Allah tidak akan memuliakan umat, tidak akan memuliakan umat yang dimana orang-orang lemah dari mereka tidak mampu mengambil hak-haknya dari orang yang kuat. Ketika di satu negara, di satu wilayah, orang-orang lemahnya itu tidak bisa mengambil haknya, maka Allah tidak akan memuliakan kelompok ini, negara ini. Ya. Dan itu terjadi hampir di negara umat Islam, mayoritas umat Islam. Susah cari keadilan, ikhwani fillah. Dan tak bicara di negara kita, hampir di negara umat Islam, ya akhi, itu masih hukum itu timpang sekali. Di negara kita kezeb nasionalis Pancasilais. Kalau mau jadi pembunuh juga tidak repot sama hak asasi manusia. Dan itu fakta sudah. Yang menjadi panglima masih kekuasaan, fulus, uang, jabatan. Orang-orang lemah itu paling mudah diciduk, paling mudah diberi sanksi. Orang kuat, 1001 alasan. Mana buktinya? Ya akhi bedin, setiap hari kita lihat. Maka selama kita umat Islam, negara-negara yang mayoritas umat Islam menjadi negara yang kuat, kokoh, mendapatkan bantuan dari Allah, keadilan harus ditegakkan. Yang lemah, yang kuat sejajar, sama-sama. Hukum tajam ke bawah dan ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri, semuanya tajam. Oh, di situ Allah akan angkat umat ini. Tapi ketika hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya sudah, selesai. Ya. Kalau sudah yang orang-orang hebatnya tidak bisa diberi nasihat, maka tugas kita membina generasi-generasi ini menjadi pribadi-pribadi yang adil, yang kokoh imannya, yang kuat imannya. Kata Nabi, laqad tasallah, Allah tidak akan memuliakan, Allah akan menghinakan. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Khawla untuk membayarnya dengan pembayaran yang serupa. Di dalam hadis yang lain, ikhwani fillah, Nabi SAW pernah dimintai atau dituntut pembayaran oleh orang Badui. Dan orang Badui ini kasar. Ya. Orang Badui ini kasar. Mereka tidak tidak punya adab etika karena mereka jauh dari lingkungan pendidikan. Rumah mereka berpindah-pindah. Nabi SAW diminta dengan sikap yang kasar, tapi Nabi SAW tidak memberikan balasan kecuali hanya kata-kata yang baik. Sahabatnya sudah ada geram, dah karu-karuan itu. Kata Nabi, biarkan, karena dia punya hak. Bahkan Nabi mengatakan, kenapa engkau membela saya? Belalah dia, dia punya hak. Dia punya hak untuk menuntut itu. Wallahi ini akhlak, ya akhi. Kita ini kalau baca hadis itu sekaligus coba perdalami bagaimana sikap-sikap Nabi. Ini kadang-kadang terlewatkan, kadang-kadang tidak dibaca hal-hal seperti itu. Ya. Padahal ini inti dari agama kita, itu akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kadang-kadang terlewatkan hal-hal seperti ini. Bagaimana sikapnya Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah membalas. Ini yang namanya sunnah, ya ini. Ini yang namanya sunnah. Mengikuti sunnah itu mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW dalam semua hal. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, kemudian Nabi SAW memberikan nasihat. Saya tuntaskan sedikit. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat, walaysa min abdin, kata Nabi, fa innahu laysa min gharimin yakhruj min indi gharimihi radiyan illa sallat alaihi dawabul ard. Tidaklah seseorang yang memuaskan orang yang memberi pinjaman, yakni orang yang menuntut pembayaran itu puas, dia senang karena dibayar utangnya,
kecuali Allah kan kecuali Allah illa salat alaihi dawabul, kecuali dia akan didoakan oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dan bahkan dia akan didoakan oleh ikan-ikan yang ada di laut. Walaysa min abdin, namun sebaliknya seorang hamba yang yalwi gharimahu, yalwi yusawif, yang mengatakan nanti, wa huwa yajid, padahal dia mampu untuk membayar, illa kataballahu alaihi fi kulli yawmin wa layla ithma, kecuali Allah akan menulis bagi orang yang menunda tersebut setiap hari perbuatan dosa. Setiap hari dia mendapat perbuatan dosa. Kalau dia tunda 1 tahun, ya dosanya dia pikul itu. Setiap hari dia dapat dosa terus itu. Itu bahayanya ikhwani fillah, taswif, ya, menunda-nunda pembayaran padahal kita mampu untuk membayar. Nah, saya kira satu hadis lagi, yakni tentang Nabi SAW ketika didatangkan jenazah, lalu beliau SAW bertanya. Nabi itu kalau datang ke jenazah, Nabi tanya, ini orang punya hutang apa enggak? Kalau dia punya hutang, Nabi tidak mau mensolati. Tapi ingat ikhwani fillah, Nabi tidak mau mensolati, Nabi menyuruh siapa? Sahabatnya. Jadi orang ini bukan tidak disolati sama sekali. Selama dia muslim, apapun dosa yang dia pikul, dia punya hak untuk disolati, ya. Jadi Nabi tidak mensolati ini, jangan salah paham. Oh, kalau begitu orang yang punya hutang tidak perlu disolati. Bukan, karena Nabi menyuruh sahabatnya untuk mensolati. Dia punya hak. Kenapa Nabi tidak mensolati? Untuk memberi pelajaran bahwa orang yang mati meninggalkan hutang itu sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Untuk memberikan apa? Pelajaran. Maka Nabi selalu bertanya, orang ini punya hutang. Tidak ya Rasulullah, Nabi mensolati. Orang ini punya hutang. Iya Rasulullah, Nabi mundur, ya. Sampai ada salah seorang sahabat, kemudian ketika disebut orang ini punya hutang, dikatakan iya Rasulullah, Nabi mundur. Lalu sahabat Jabir datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, dia menjadi tanggunganku, saya membayar. Lalu Nabi pun mensolati sahabat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita ikhwani fillah untuk tidak meremehkan hutang, ya. Yang punya hutang segera membayar dan beristi'anah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun hutang kita ya. Saya wallahi membaca beberapa kisah nyata di Indonesia, bukan kisahnya sahabat, ya. Kalau kisahnya sahabat, Ustadz itu terlalu dukur, imannya terlalu dukur. Kisah nyata, orang-orang yang sampai bangkrut, pailit, kemudian hutangnya miliaran, sekarang bisa menjadi kaya raya. Kenapa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul Ghani, ya. Selama betul-betul dia kembali kepada Allah, dia mau mengikuti jalannya Allah. Memang itu mungkin lama, tapi pasti akan Allah beri kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.